Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar semuanya, jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Nah, pada video pembelajaran kali ini, mari bersama-sama kita membahas sukses AKM nasional bagi siswa sekolah dasar. Jumpa lagi di Perdana Channel. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nah, pada kesempatan video kali ini ya, kita akan coba membahas untuk paket AKM 4 ya. Untuk literasi membaca. Ya, jadi ini anak-anak bisa mengambil buku ya, khusus bagi siswa-siswa yang sedang mempersiapkan AKM, bisa menggunakan buku Yudhistira ini ya, bukunya sangat bagus sekali. Nah, bisa kita gunakan untuk belajar mempersiapkan diri dalam menyambut AKM. Oke, mari kita langsung bahas ya. Untuk yang pertama, ini disajikan sebuah teks lirik lagu ya, Lihat Kebunku. Langsung saja kita coba untuk mengerjakan nomor 1. Bagian mana ya? Bagaimana cara merawat kebun ya? Ini ditunjukkan dari teks ini bagaimana caranya ya. Tentunya adalah dengan cara menyiram tanaman. Nah, ini di sini ada ini. Setiap hari ku siram semua. Ini cara merawatnya dengan cara disiram. Kemudian nomor 2, suasana apakah yang dirasakan oleh tokoh dalam lirik lagu tersebut? Tentunya suasana sangat gembira ya. Kemudian yang ketiga, kalimat manakah yang menunjukkan sikap mencintai lingkungan? Nah, ini kita lihat dari pilihannya saja ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih, ada yang merah. Setiap hari kusiram semua, mawar melati semuanya indah. Nah, ini berdasarkan dari lirik lagu, kita pilih yang sikap mencintai lingkungan. Nah, bagaimana? Berarti kita lihat dari cara merawatnya, yaitu setiap hari kusiram semua. Jadi jawabannya adalah C untuk nomor 3. Nah, sekarang kita coba untuk nomor 4 ya. Di sini ada teks bacaan tentang mengenal setiap peran anggota keluarga. Nah, di teks ini menjelaskan bagaimana sajakah nih ya tanggung jawab atau tugas dari ayah, ibu, anak dan lain-lain. Oke, kita coba cek mengerjakan soal nomor 4. Memberikan rasa aman dan perlindungan untuk setiap anggota keluarganya merupakan tugas seorang, tentunya adalah ayah ya, paling mudah sekali. Kemudian nomor 5, berikut ini yang merupakan tugas seorang ibu ya. Tugas seorang ibu ini adalah C ya, menyediakan makan untuk semua anggota keluarga. Kemudian nomor 6, untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis, setiap keluarga ya, setiap anggota keluarga ini wajib A, B, C atau D, yakni adalah B ya, menjalankan perannya sesuai tugas dan porsi masing-masing. Nah, ini jawaban pada nomor 6. Sekarang kita lihat pada nomor berikutnya ya. Ini ada teks ya tentang Bima si pemulung kecil yang peduli dengan lingkungan. Ini dia bercerita tentang anak yang namanya Bima, dia sangat peduli dengan lingkungan ya. Kita coba mengerjakan nomor 7 ya. Apakah yang dilakukan oleh Bima ketika melihat sampah berserakan? Nah, yang dilakukan adalah kita bisa memilih salah satu nih ya. Yang pertama, Bima hanya diam saja. Tentunya tidak, karena di sini ada kalimat Bima segera mengambil botol bekas itu. Nah, jadi ini tidak ya. Kemudian yang kedua, Bima mengambil sampah. Yes, tepat sekali. Kemudian Bima membuang sampah ke tempat sampah, juga betul. Yang terakhir, Bima membuang sampah ke selokan, tentunya tidak ya. Jadi nomor 7 ada 2, B dan C. Sekarang untuk nomor 8. Berikut ini cara Bima mengatasi masalah sampah yang berserakan. Ya, caranya kita memilih ya. Yang pertama nih, sampah berserakan membuat lingkungan tidak enak dipandang ya. Nah, ini tidak ya, karena ini bukan cara ya, ini bukan caranya. Yang kita pilih adalah caranya ya. Sampah plastik dan kertas dibuang ke tempat sampah. Benar. Nah, kemudian botol bekas dimasukkan ke dalam tas plastik besar. Ini ada kalimatnya anak-anak ya. Jadi botol-botol bekas
dimasukkan ke dalam tas plastik besar. Jadi benar, sampah itu dijual ya. Ini tidak ya, karena ini mengatasi masalah sampah yang berserakan. Jadi jawabannya hanya 2 ya, seperti ini jawabannya. Oke, ini untuk nomor 8. Selanjutnya kita lanjut coba nomor 9. Beri tanda centang pada kolom iya jika kamu setuju, tidak jika kamu tidak setuju ya. Bima adalah anak yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya, tentunya iya ya. Kemudian berikutnya, sampah bisa diolah menjadi barang berguna ya. Sebenarnya bisa ya, tapi kalau ini di teks bacaan tersebut tidak ada yang menjelaskan seperti itu ya anak-anak ya. Oh, namun ketika kita lihat lagi ternyata bisa ya, berarti jawabannya iya saja. Nah, seperti ini. Bima seharusnya tidak mengambil sampah, ini tidak. Kemudian kebersihan lingkungan harus dilakukan oleh semua orang. Nah, ini juga benar ya, namun di bacaan itu tidak ada, maka jawabannya adalah tidak. Oke, sekarang nomor 10. Berdasarkan cerita tersebut, sikap atau perilaku apakah dari tokoh Bima yang dapat kita teladani ya? Tentunya peduli ini bisa, semangat ini bisa. Mengapa semangat? Karena dia di sini ada kalimatnya anak-anak ya. Nah ini, senang sekali mendapatkan uang. Ternyata sampah dapat dimanfaatkan menjadi barang berguna. Ia semakin bersemangat untuk mengumpulkan sampah. Nah jadi karakter yang ditunjukkan ini bisa juga semangat. Oke. Sekarang nomor berikutnya ya. Ini sampai nomor 14 saja ya di video kali ini ya. Ada teks bacaan tentang kisah seekor singa dan seekor tikus ya. Ini tentang seekor tikus yang tidak sengaja membangunkan seekor singa, kemudian ingin memakannya, dan dia berjanji untuk menolongnya ya, atau melakukan imbal kasih ya, karena telah dilepaskan oleh singa. Intinya ceritanya seperti itu. Nah langsung saja coba kita kerjakan nomor 11. Beri tanda centang pada kolom benar dan pernyataan yang sesuai ya. Ya, yang pertama kita lihat ya ini ya. Singa marah karena tikus membangunkan saat tidur. Benar, ada di bacaan ya. Kemudian singa tidak makan tikus karena tikus. Oke, tentunya tidak ada di situ. Singa tertangkap oleh pemburu. Ini benar ya. Tikus lari saat melihat singa tertangkap oleh, tentunya tidak, karena si tikus ini malah menolong si singa ya. Oke, sekarang nomor 12. Beri tanda centang pada pilihan jawaban yang kamu anggap benar ya. Sikap atau perbuatan tikus yang menyebabkan ia tidak jadi dimakan ya. Yang pertama, dia meminta maaf nih ya. Kalau tikus menangis tentang orang tidak. Kemudian tikus berjanji akan membalas kebaikan hati, akan balas budi ya. Berarti ini benar. Nah seperti ini. Oke. Kemudian nomor 13. Mengapa tikus menolong singa yang tertangkap oleh si pemburu? Nah, pilihlah bukti-bukti kalimat ya. Ini menjelaskan ya, mengapa ini tikus menolong singa yang tertangkap oleh pemburu ya. Kenapa seperti itu? Nah, ini jawabannya ini anak-anak ya. Nah, jadi tikus sangat berterima kasih dan berjanji akan mengingat kebaikannya. Nah, gitu. Jadi ketika dia sudah berjanji, kemudian dia menolong si singa dari pemburu. Oke, untuk yang terakhir nomor 14. Jika kamu membaca cerita tersebut, sikap apa yang dapat ditiru dari tokoh dalam cerita tersebut? Yang pertama adalah menepati janji ya. Kemudian memaafkan, karena si singa ini memaafkan si tikus yang telah mengganggunya. Kemudian berikutnya mengganggu tidak ya. Serta yang terakhir adalah menolong. Nah ini anak-anak ya pada jawaban nomor 14. Oke, kiranya demikian untuk video kali ini ya, pembahasan buku sukses AKM untuk siswa sekolah dasar. Sampai jumpa untuk nomor yang berikutnya pada video yang berikutnya. Itu saja dari Pak Guru, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan pembahasannya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.